Mriki kula dipun paringi tugas menyampaikan daripada keutamaan bulan Ramadan, maka sedikit dari yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan benar-benar memberi manfaat khususnya kepada diri saya sendiri, umumipun kepada umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nashihut Diniyah Al-Habib Abdullah Al-Haddad mendawahkan wa fi fadli syahri Ramadan, dan di dalam keutamaan bulan Ramadan Rasulullah pernah bersabda, huwa syahru sabri, Ramadan adalah bulan kesabaran, wa sabru thawabuhu al-jannah, sabar adalah pahalanya, balasannya adalah surga. Di dalam kitabnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu ada dua, tidak banyak-banyak. Iman itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Kemudian Imam Ghazali membawakan hadis yang lain daripada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mengatakan as-sabru nisful iman. As-sabru nisful iman. Sabar adalah separuh daripada keimanan. Maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya orang yang bisa sabar, maka bisa dipastikan dia mempunyai separuh daripada iman. Dan Habib Abdullah Al-Haddad pun membagi sabar ada tiga. Ada sabar atas menjauhi maksiat, ada sabar melaksanakan ketaatan, ada sabar alal makarih, sabar atas sesuatu yang membuat dirinya tidak senang. Itu ada pembahasan tersendiri di dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, baik di dalam Nashihut Diniyah ataupun di dalam Risalatul Mu'awanah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-saumu nisfus sabri, puasa adalah separuh daripada sabar. Maka dari hadis-hadis tersebut Imam Ghazali mengatakan orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan hak-haknya puasa, sesuai dengan ketentuan puasa, maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki 1/4 keimanan. Ya, saya ulangi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan hak-hak puasanya, sesuai dengan hak Ramadannya, sesuai dengan kriteria puasa yang diterima, maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki 1/4 daripada keimanan. Kenapa seperti itu? Ya, dikarenakan tadi oleh Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan Ramadan syahrus sabri, Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah, sedangkan sabar itu pahalanya, balasannya adalah surga. Tadi sudah dikatakan bahwasanya idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ketika datang bulan Ramadan dibukalah pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup dan dikunci pintu-pintu neraka.
wa sufidat asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ya memang seperti itu. Sejatinya ketika datang bulan Ramadan ya memang dibuka lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat daripada pintu neraka. Kemudian setan dibelenggu, tidak bisa mengganggu daripada manusia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan oh itu tidak secara hakikat tapi secara majaz. Secara majaz, dengan kata lain adalah di dalam bulan Ramadan kita melakukan kebaikan sedikit, pahalanya melebihi daripada di luar Ramadan. Dilipat gandakan, hanya Allah saja yang mengetahui. Yang mengetahui daripada balasan tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena Allah sudah pernah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa shaum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan daripada manusia semuanya diberikan kepada mereka. Salatnya, puasa, salatnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, semuanya bagi mereka. Mereka bisa menghitung sesuai dengan apa yang didawahkan Rasulullah ataupun yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Dawahnya Allah, aku yang akan membalas daripada balasan puasa, pahala puasa yang dia lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman bahwasanya tadi puasa Ramadan adalah bulan kesabaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang mampu bersabar, mereka akan memperoleh pahala bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Tanpa ada hitungan apapun, hanya Allah yang mengetahui. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar melakukan kebaikan, ketaatan, sabar menjauhi daripada kemaksiatan, dan sabar atas sesuatu yang membuat diri kita tidak senang, seperti terkena musibah dan semisalnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan di sana sini, masih banyak yang tidak berpuasa, masih banyak daripada yang melakukan kemaksiatan, masih banyak di antara mereka yang meninggalkan ketaatan, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala sunnah diberi pahala seperti pahala wajib dilipat gandakan, hanya Allah yang tahu hitungannya. Bahwasanya Rasulullah tadi sudah mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidati syayatin. Lah terus kenapa ternyata di masyarakat masih banyak yang melakukan kemaksiatan, masih banyak daripada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan? Maka sebagian ulama mengatakan ini penyebab daripada dirinya sendiri, bukan daripada gangguan setan, bukan daripada godaan syaitan. Bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kalian berpuasa dan puasamu adalah puasa yang diterima oleh Allah, dan puasamu sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, dan puasamu sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah, niscaya la'allakum tattaqun, kalian pasti akan menjadi orang yang lebih bertakwa. Tapi ketika kamu berpuasa, ketika kalian berpuasa tidak bertambah takwamu,
tidak bertambah ibadahmu, tidak bertambah daripada bacaan Qur'anmu, tidak bertambah hadirmu ke majelis taklim, maka perlu dipertanyakan puasamu itu. Seberapa kualitas daripada puasamu? Apakah puasamu diterima? Apakah puasamu hanya sekedar yang didawahkan Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atas? Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang mereka dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Kenapa demikian? Karena puasanya tidak bisa mempengaruhi kepada orang yang berpuasa untuk jadi lebih baik, untuk jadi lebih bertakwa. Kenapa? Karena setiap ketaatan, setiap kebaikan, setiap daripada ibadah yang diterima oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia, pasti berpengaruh di dalam hatinya. Seperti yang didawahkan oleh Kanjeng Nabi, idza amila ibnu adam, ketika seseorang melakukan kebaikan, ketika seseorang melakukan ketaatan, maka nukita fi qalbihi nuktatan bayda, maka akan dititik di dalam hati seseorang tersebut dengan titik berwarna putih, sehingga dia melaksanakan kebaikan tersebut dengan istiqomah, maka bertambahlah titik putih tersebut, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, sampai memenuhi titik putih tersebut di dalam hatinya. Menjadilah hati tersebut hati yang bercahaya, hati yang putih, bukan hati yang kotor, yang menyebabkan dia mudah untuk melakukan kebaikan, mudah melakukan ketaatan. Sebagai bahan introspeksi, seberapa kualitas daripada puasa kita? Apakah puasa yang kita lakukan di siang tadi menyebabkan kita melakukan ketaatan? Apakah puasa yang kita lakukan di siang tadi menambah kita untuk lebih semangat melaksanakan ibadah, atau sebaliknya? Di siang hari kita melakukan puasa, tapi nyatanya di malam hari bermaksiat pun tetap jalan. Padahal sering kita lihat, sering kita dengar bahwasanya amal kebaikan yang dilakukan manusia di bulan puasa itu dilipat gandakan. Sering ya kita dengar ya, amal fardu, amal sunnah, diamnya saja dihitung tasbih, tasbihnya mudhaf dan seterusnya. Apalagi lebih-lebih yang menjadi andalan kita, yaitu dawahnya Kanjeng Nabi apa? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa dihitung apa? Ibadah. Itu saking mulianya bulan Ramadan. Tapi jangan bangga dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Kita harus waspada. Kita harus menjaga diri seperti yang didawahkan Habib Husin tadi. Ya bagi asyar aksir, wahai orang yang menginginkan melakukan keburukan, tahan dirimu, jangan kamu lakukan keburukan itu. Kalau memang harus melakukan keburukan dan kamu tidak bisa menahannya, lakukan yang paling minimal. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Imam Suyuti atau sebagian ulama mengatakan, qala Syekh Taqiyuddin al-ma'asi fil ayyamil mu'adzamah wal amkinah. Syekh Taqiyuddin menyatakan kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari yang mulia, hari-hari yang diagungkan, wal amkinatil mu'adzamah, dan di tempat-tempat yang diagungkan, tughladu maksiatuha, maka diberatkan pula kemaksiatan tersebut, maka diberatkan pula wa iqabah, siksanya pun juga diberatkan. Biqadri fadilatiz zaman wal makan, sesuai dengan kadar kemuliaan waktu serta tempat tersebut. Jadi perlu kita jaga diri, jangan sampai kita melaksanakan kemaksiatan, pelanggaran daripada syariat di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia seperti sekarang ini di bulan Ramadan,
dan di tempat yang mulia, yaitu di masjidnya, masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan bahwasanya ya, keafdoliyahan, keutamaan keburukan, keutamaan kebaikan, baik dari segi tempat, baik dari segi waktu, baik dari segi pelakunya, di situ juga diiringi keburukan. Di mana kebaikan dilipat gandakan di suatu waktu, maka di waktu itu pula, di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya di suatu waktu, maka di waktu itu pula keburukan akan dilipat gandakan, diberatkan dosanya, diberatkan siksanya ketika dilakukan di waktu tersebut. Begitu juga dengan tempat, begitu juga dengan pelaku. Jadi hati-hati ya, kemaksiatan di bulan Ramadan tidak sama dengan kemaksiatan yang dilakukan di luar Ramadan. Sebagaimana ibadah ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan tidak sama nilainya dengan ibadah dan ketaatan yang dilakukan di luar Ramadan. Jadi hati-hati. Niku mawon ingkang saged kula aturaken, enten kalian takludun atur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.